Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya, sehat selalu dan semangat selalu untuk mengikuti pembelajaran geografi hari ini. Ya, untuk hari ini kita akan mengulas mengenai lanjutan dari pertemuan kemarin. Kalau misalkan kemarin kita udah membahas mengenai pengetahuan dasar peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, selanjutnya kita akan lebih lanjut lagi mengetahui apa sih yang dimaksud dengan citra, bagaimana ketampakan citra tersebut, kemudian aplikasi apa saja yang bisa digunakan untuk melihat citra tersebut, untuk mengolah citra tersebut. Kemudian kita mengetahui apa saja sih yang ada di dalam citra. Kemudian dalam sistem informasi geografi kita bisa melihat apa yang dimaksud dengan data atribut, kemudian apa yang dimaksud dengan data spasial. Nah, langsung saja ya. Sekarang Bapak mencoba untuk merecord ya, merekam dari handphone langsung. Nah, di sini ada dua aplikasi yang bisa digunakan di handphone. Banyak sekali yang bisa digunakan di PC ya, berbeda dengan halnya yang digunakan di handphone. Kayak misalkan kalau misalkan di PC itu kita bisa menggunakan ArcGIS, kemudian MapInfo, kemudian IR Mapper, kemudian ada lagi Envy, Agisoft, kemudian Supermap, QGIS, kemudian ada Google Earth, dan masih banyak lagi yang bisa digunakan ya. Kemudian untuk di handphone, Bapak sering menggunakan itu Polaris ya. Kalau dulu itu ketika misalkan zaman penelitian, zaman kuliah itu menggunakannya Polaris karena lebih simpel gitu, dan digunakan hanya untuk mengetahui koordinat kita berada di mana. Kalau dulu ya, karena seringkali penelitian kemudian praktikumnya itu mencari koordinat di suatu wilayah kayak gitu ya. Nah, kemudian ada juga UTM Geomap. Nah, ini digunakan untuk plotting ya, atau membuat plot, membuat titik kita gitu, atau membuat suatu objek, menandainya, kemudian memberikan keterangan, kemudian bisa di save dan dikonversikan nantinya ke laptop atau dikirimkan ya nanti di laptop. Nah, kita lihat aja bagaimana sih cara untuk mendownload aplikasi ini. Kita kalau misalkan di handphone itu kita bisa langsung aja ke Play Store ya, kita langsung ketik Polaris ya, Polaris GPS. Nah, seperti ini nanti di dalamnya Polaris itu ada map, waypoint, kemudian kompas, satelit, sun, trail gitu ya. Nah, kayak gini nanti di dalamnya seperti ini koordinatnya, kemudian headingnya, kemudian ada jamnya juga, ada kompasnya. Kemudian juga ada ketinggian ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini untuk pembuatan jalur ya. Kalau misalkan kita yang suka mendaki, itu bisa awal pendakian dari mana, finishnya jadi dari mana gitu ya. Itu bisa ditentukan menggunakan Polaris. Nah, seperti ini juga sama. Nah, ini penentuan dari dari
koordinatnya mau yang gunakan yang degrees atau degrees minute, kemudian degrees menit per second kayak gitu ya. Nah, itu sekilas tentang Polaris. Kemudian kita ke UTM. Nah, UTM Geomap. Langsung aja ya. Karena Bapak udah menginstal aplikasinya, berarti udah bisa dibuka. Kemudian nanti di dalamnya seperti ini. Nah, di dalamnya seperti ini. Ada dua versi. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia. Kalau Bapak menggunakannya yang bahasa Indonesia ya, biar nanti mudah dipahami. Nah, di sini banyak sekali menu-menu yang bisa digunakan, kayak peta koordinat, kemudian GPS, kemudian areanya kayak mana, kemudian pembuatan peta, kemudian buffering, overlay, ya kayak gitu ya, banyak sekali. Nah, ini salah satu tampilan dalam UTM GeoMap ini. Kayak misalkan kita mau menentukan satu wilayah, misalkan wilayah 1 Finlandia, wilayah 2 Ukraina. Nah, itu sebagai contohnya di fitur ini kayak gitu ya. Ini daerah mana? Coba. Nah, ini daerah Eropa dan daerah Afrika kayak gitu ya, wilayah. Nah, kemudian keunggulan dari UTM ini bisa menentukan luas wilayah. Kayak gini aja contohnya. Ini ada poligon, line, dan unit. Kalau poligon itu kita bisa membuat kotak, kemudian heksagon, kemudian kita bisa membuat lingkaran, kayak gitu ya. Nah, ini membuat kotak ini kita untuk mengetahui berapa sih, misalkan ini kan objeknya rumah, berapa sih luas rumah yang kita miliki gitu ya. Atau rumah siapa gitu ya, atau wilayah apa gitu ya. Ini bisa menggunakan poligon. Kemudian yang lain ini digunakan untuk mengetahui jarak jalan, kemudian jarak dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Kemudian ada unit itu ada meter, ada kilometer, dan lain-lain kayak gitu ya. Nah, ini membuat kontur. Ini juga menentukan plot sama. Nah, ini menggunakan peta topografi dari ketinggian A ke B gitu ya, membuat sebuah ketinggian. Kemudian ini dari koordinat-koordinat ya yang digunakan di UTM GeoMap kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita masuk ke UTM GeoMap, karena yang lebih simpel itu, yang lebih mudah dipahami itu adalah UTM GeoMap ya. Agar lebih mudah adalah pembelajarannya, kita buka aja, klik buka, oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari UTM GeoMap. Nah, di sana bakal ada iklan ya. Banyak sekali iklan nanti ketika menggunakan, karena sistemnya online ya, membutuhkan jaringan, karena kan GPS itu membutuhkan jaringan juga agar lebih akurat. Tapi ada juga yang offline, itu kan bisa juga offline gitu ya, tapi untuk lebih akuratnya kita menggunakan online saja. Nah, di sana ada peta koordinat, konversi koordinat, kemudian GPS online, ukuran jarak, dan lainnya gitu ya, yang bisa digunakan oleh kita. Nah, yang bisa digunakan oleh kita. Nah, buat yang penasaran UTM itu apa gitu ya. UTM itu adalah Universal Transverse Mercator ya, gitu nulisnya Universal Transverse Mercator kayak gitu ya. Terus kita yang patut untuk kita ketahui itu adalah peta
yang menu peta koordinat dan ukuran jarak, karena itu yang sangat dasar sekali untuk kita pelajari. Ya, kita langsung saja masuk ke peta koordinat. Klik peta koordinat. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini. Di sini akan ada titik atau bulat ya, warna biru ya. Itu menunjukkan posisi kita sekarang. Ya. Kemudian juga ada titik pusat ya, titik pusat di tengah-tengah dari layar ini. Itu yang kayak bidikan pistol yang tembak gitu ya. Nanti fungsinya untuk memusatkan kita pada suatu objek. Nah, misalkan kita mau memusatkan, Bapak pindahkan ke sini. Kita mau memusatkan ke posisi kita yang biru. Klik aja yang di kanan atas pojok. Ya, pusatkan, klik. Nah, nanti akan terpusat lagi ke posisi kita. Nah, gitu ya. Nanti di dalamnya itu ada export. Ya, export file. Nanti yang ini yang udah kita istilahnya yang udah kita digitasi. Nah, ada lagi nih istilah baru, digitasi. Digitasi itu adalah proses memasukkan data vektor ya. Itu data vektor ke dalam peta gitu ya, ke dalam worksheet ya, atau lembar kerja kayak gitu ya, untuk membuat suatu wilayah atau data spasial gitu ya, yang terdiri dari bisa titik, bisa garis, bisa poligon ya, digitasi itu. Nah, nanti diekspor, bisa dipindahkan ke laptop. Nah, kemudian kita bisa search wilayahnya gitu. Kemudian ada tipe map, kemudian di sampingnya juga ada pemusatan. Kemudian di bawah, nah yang selalu berubah-ubah ketika kita pindah-pindahkan wilayahnya, ya pindah-pindahkan, itu disebut sebagai koordinat. Ya, koordinat itu adalah letak absolut atau letak astronomis dari suatu wilayah ya, yang berdasarkan pada lintang dan bujur dengan sistem grid kayak gitu ya. Jadi posisinya ketika misalkan ada satu titik, berarti titik tersebut gabungan antara tampalan dari garis lintang dan garis bujur gitu ya. Jadi kalau misalkan kita menggambar kotak ya, kita bagi kotak tersebut jadi 4. Nah, otomatis ada pertemuan di tengah-tengah ya. Pertemuan di tengah-tengah antara kotak yang paling besar itu adalah wilayah kita. Nah, itu disebut sebagai sistem grid kayak gitu ya. Kemudian dari koordinat tersebut, lat ya. Lat itu untuk garis lintang dengan simbol X. Nah, kemudian longitude itu dengan long ya, atau garis bujur dengan simbol Y. Jadi kalau misalkan dibuat sebuah grafik, berarti X itu adalah lintangnya, Y itu adalah bujurnya kayak gitu. Nah, sama UTM juga ada, sistem koordinat UTM juga ada. Kemudian kita lanjut ke ada yang seperti globe di samping sebelah kanan, diklik saja. Nah, nanti akan muncul ke menu koordinat. Nah, kayak misalkan ada let long display format, kemudian UTM display format gitu ya. Kemudian klik aja satu let long display format. Nah, nanti ada decimal degree dan DMS.
Nah, maksud dari desimal degree ini adalah koordinat yang menggunakan sistem desimal. Misalkan nih, kan dilihat nih, sekarang kita menggunakan desimal degree, berarti minus 6,79. Nah, berarti berapa angka di belakang koma, itu disebut desimal kan. Nah, kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kita pindahkan ke sistemnya itu DMS. Nah, DMS itu adalah degree menit second gitu ya. Jadi degree menit detik kayak gitu ya. Nah, 6-nya itu 6 derajatnya itu sebagai degree-nya. Kemudian 47 itu sebagai menitnya, 36,74 itu sebagai detiknya kayak gitu ya. Jadi kalau menit itu aksen 1 ya di atas itu ya. Kalau misalkan detik itu 2, aksennya 2 atau kayak kutip tutup kayak gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai DMS kayak gitu. Ada juga DM aja ada, jadi degree menit. Jadi sistemnya itu hanya 6 derajat sama 47 menit gitu aja, jadi tanpa detik ya. Kemudian UTM juga ya, perbedaannya gitu, ada north kemudian east sama. Nah, terus kita lanjut lagi ke map ya. Kita untuk mengetahui, kita udah tahu nih lokasinya itu, kita lokasi rumah Bapak di sini ya. Ini rumah Bapak lokasinya. Nah, lokasinya dekat Gunung Tampomas. Ya, secara geografisnya berada di antara pusat kota Sumedang dan Gunung Tampomas gitu ya. Secara geografisnya. Secara astronomisnya bisa dilihat ya, lat sama longnya. Kemudian ini kita untuk menampilkan citra ya, gampang sekali, mudah, tinggal klik aja map tipe. Ini masih kita menggunakan road tipe ya. Jadi road map ini adalah map yang menunjukkan pada jalan. Kalau misalkan kita di zoom ya, zoom terus, itu akan menunjukkan wilayah-wilayah atau tempat, kemudian dibarengi yang mencolok itu jalannya sebagai petunjuk jalan gitu ya. Jadi kalau misalkan menggunakan Gojek, kemudian menggunakan aplikasi Gokar, kemudian Gober dan lain-lain gitu ya, itu menggunakannya ini. Kemudian juga ada tipenya satelit citra gitu ya. Nah, ini citra. Nah, citra itu adalah apa coba? Hasil ya, adalah hasil dari bisa pemotretan menggunakan wahana pesawat, balon udara, kemudian apalagi roket, dan yang untuk pemetaan yang detail sekarang itu menggunakannya drone gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada kesempatan kita bisa menggunakan drone untuk memotret sekolah ya, kalau misalkan ada fasilitasnya gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai citra satelit. Nah, ini menggunakan citra satelit ya. Kalau misalkan citra satelit itu langsung dari satelit. Jadi si cahayanya itu atau radarnya itu ditembakkan dari satelit gitu ya, dari potret gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ada tipe terrain atau topografik ya. Nah, ini topografik.
Kemudian ada hybrid sama ya kayak citra. Kemudian juga ada night, kurang di malam hari, kemudian retro, kemudian gelap kayak gitu ya. Kita kembali aja ke, lebih enak lihat yang satelit ya, kayak gitu ya. Kita di citra satelit kayak gitu ya. Kemudian ada materi tambahan mengenai penginderaan jauh, yaitu ada yang disebut sebagai interpretasi citra, yaitu sebagai suatu proses kita menganalisis objek apa saja sih yang ada di dalam citra tersebut. Nah, yang dianalisis dalam citra tersebut, yang pertama ada mengenai bagaimana sih bentuknya gitu. Misalkan kita menginterpretasi citra bagian ini nih. Misalkan ini. Ini apa? Ini adalah rumah. Ya. Bentuknya gimana? Bentuknya kotak. Ada juga rumah yang bentuknya memanjang, ada juga rumah yang bentuknya L. Kayak gitu ya. Tapi pada umumnya rumah bentuknya kotak atau persegi panjang. Nah, kita bisa membedakan rumah yang sebesar apa ukuran, kemudian yang selanjutnya ada ukuran. Rumah yang seperti ini yang berarti rumah biasa. Kemudian kalau misalkan besar seperti ini apa? Nah, panjang kayak gini berarti ini adalah sekolah. Ya, yang pertama bentuknya, yang kedua ukuran. Ya, yang diinterpretasi peta itu ada beberapa unsur. Pertama bentuk, kedua ukuran, kemudian asosiasinya. Nah, asosiasi itu apa ya? Yang mendukung bahwa itu sekolah. Misalnya ketika kita udah menentukan itu mah pasti sekolah. Apa sih yang mendukungnya gitu? Di sini adalah lapangan ya, di sini ada lapangan basket ya, berarti itu mendukung sekolah gitu. Atau misalkan kita menentukan ini nih, misalkan ada mobil. Nah, ada mobil. Kita bisa menentukan mobil itu misalkan ukurannya sedang, misalkan ukurannya sedang, kemudian bentuknya kotak kalau misalkan di citra, kemudian kita, oh ini mobil. Apa asosiasinya? Asosiasinya adalah jalan. Ya, karena nggak mungkin kalau misalkan ada mobil tapi nggak ada jalan. Kemudian ini sama ada motor, ukurannya kecil, bentuknya misalkan bulat, misalkan kelihatannya bulat. Asosiasinya apa? Asosiasinya adalah jalan. Gitu ya. Kemudian kita kembali lagi menginterpretasi rumah ya. Nah, rumah kita lihat selain dari bentuknya yang kotak atau persegi panjang, kita lihat polanya. Kalau misalkan polanya memanjang kayak gini atau berkumpul, polanya berkumpul ini berarti ini apa? Ini adalah sebuah perumahan. Berbeda dengan ini. Nah, ini polanya memanjang mengikuti jalan. Nah, itu yang disebut sebagai pola. Kemudian teksturnya nih. Nah, tekstur dari citra itu seperti apa? Kalau misalkan kayak gini nih, ini adalah teksturnya itu halus. Ya, teksturnya halus. Ini biasanya kebun. Ya, kebun kayak misalkan kebun jagung, kemudian kebun singkong dan lain-lain. Kalau misalkan ini kasar, berarti ini adalah hutan campuran. Kayak gitu ya. Nah, untuk menginterpretasi itu kayak gitu. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat di sini ada yang gelap-gelap ini ya. Gelap. Nah, berarti kalau misalkan gelap, di sini adalah bayangan. Karena pada hakikatnya pengambilan citra itu dilakukan ketika pagi hari. Jam 8
jam 9, jam 10 lah. Ya, pagi hari. Karena kenapa? Ketika pagi hari jumlah awan yang menutupi permukaan bumi masih relatif sedikit. Jadi leluasa untuk memotret. Jadi ini kalau misalkan tentukan ini bayangannya di sini berarti matahari paginya dari mana? Dari timur ya, betul, berarti timur dari sini ke barat. Berarti ini posisinya pagi hari. Berarti timurnya dari sini, timur sini, arah sini, dan ini barat ke sini. Jadi kayak gitu ya. Cara menentukan kalau misalkan kita, karena di citra itu nggak ada utara, nggak ada utara, nggak ada timur, nggak ada barat, nggak ada selatan, nggak ada yang menunjukkan arah mata angin, ya nggak ada. Tapi ini kita bisa melihatnya dari bayangan. Ya, itu adalah proses dari interpretasi citra. Ya, interpretasi citra kayak gitu. Jadi yang pertama ada bentuk, kemudian yang kedua ukurannya, kemudian yang ketiga itu asosiasinya, kemudian yang keempat itu ada pola, kemudian yang kelima ada tekstur, yang keenam ada bayangan, kemudian yang terakhir kalau nggak salah itu ada situs gitu ya, situs kalau misalkan kayak tadi misalkan situsnya apa, misalkan ada situs cagar budaya atau apa, biasanya terlihat kayak gitu ya. Kemudian lanjut, setelah kita tahu ada koordinat, kemudian citra, kemudian kita di sini tentukan mark. Di sini ada mark, ada menu-menu, ada yang pertama CMPS atau kompas, mark, copy, sama share gitu ya. Kalau misalkan fungsinya itu kompas, kita untuk melihat secara keseluruhan kompasnya. Kemudian arah mata angin keseluruhan. Kemudian mark itu untuk menandai, misalkan gini ya, kita tandai di rumah bapak ya, di sini rumahnya yang ini, misalkan lagi di sini posisinya, kita mark. Nah kemudian nanti akan muncul PT ya, singkatan dari plot. Misalkan kita masukkan nama plot 1, atau misalkan masukkan rumah kita, misalkan bisa kayak gitu ya. Misalkan di save, nanti akan ada titik ya, PT plot rumah kita misalkan. Kemudian bisa dilihat dari rumah kita itu. Nah, dari data SIG ya, sistem informasi geografi, ada yang disebut sebagai sistem data atribut, kemudian ada yang disebut sebagai data spasial. Nah, kalau misalkan data atribut itu data yang berdasarkan pada angka dan huruf ya, yang membentuk atau membuat sebuah informasi. Misalkan gini ya, kita tinggal klik aja yang tadi PT rumah kita, klik yang warna merah, klik. Nah, nanti akan muncul di sini beberapa pilihan menu. Bisa edit nama atau tambah nama, kemudian tambahkan informasi, kemudian geser marker. Marker disebut yang tadi ya, titik. Jadi titiknya itu kalau misalkan kita enggak sesuai di sana titiknya, nanti bisa digeserkan. Kemudian marker style di sini, kemudian ada geometrinya, kemudian temukan titik, kemudian hapus ya, jadi bisa dihapus. Nah, yang disebut sebagai data atribut adalah data properti. Nah, kayak gini ya. Jadi data atributnya itu titik tadi, titik adalah data vektornya, titik objeknya. Nah, data atributnya itu ini lintang bujurnya berapa gitu ya. Kemudian UTM-nya berapa, kemudian elevasinya berapa, alamat, kemudian waktu, kemudian ini bisa ditambahkan note misalkan
rumah Bapak misalkan bisa di save gitu atau apa gitu ditambahkan. Nah, atau bisa juga ditambahkan foto misalkan ya, nanti bisa ditambahkan foto, di foto cekrek misalkan di luar rumah, nanti bisa ditambahkan ke sana. Itu ya. Ada iklan ya, karena online gitu ya, jadi iklan. Kemudian kembali lagi ke peta koordinat, kita akan langsung ke rumah kita lagi tadi. Nah, ini istilahnya ada beberapa perubahan-perubahan kalau misalkan kita ya, titiknya misalkan titik di sini itu bisa sebagai distorsi ya, atau melenceng gitu ya, melencengnya suatu koordinat kayak gitu, itu disebut sebagai distorsi. Jadi kalau misalkan kita nyari misalkan dengan koordinat segitu, misalkan rumah Bapak di sini nih, koordinatnya ini ya, menggunakan ini tepat di sini, tapi distorsinya itu sekitar 3 meter. Nah, yang dimaksud 3 meter itu radius ya, berarti bulat. Nah, bulat kayak gini nih. Nah, radius itu 3 meter. Nah, bulat berarti di dalam 3 meter ini ya, itu tepat. Jadi koordinatnya seperti itu gitu di sana. Tapi kalau misalkan distorsinya itu misalkan sampai 10 meter, ada juga yang sampai 20 meter. Ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, atau bisa di sini. Atau jauh kalau misalkan distorsinya lebih dari 10 meter, lebih dari 20 meter. Kayak itu ya. Jadi lebih melenceng gitu ya dari posisi. Ya, itu kan sering juga melenceng gitu kalau misalkan kita menentukan plot, kita mencari plot dari misalkan Bapak menentukan plot di sini gitu ya, kemudian kita nanti survei ke lapangan, oh ternyata bukan di sebelah sana Pak, tapi di sebelah sini. Oh, itu berarti ada distorsi atau melenceng ya gitu ya, melenceng, tidak sesuai dengan plot kita di lab atau di kelas kayak gitu ya. Nah, setelah itu bisa dikopikan, dikopi aja ya, nanti bisa di paste di apa namanya, di tempat lain gitu. Kemudian di share, bisa lokasinya di share. Misalkan saya lagi lokasinya, kalau misalkan lagi pengen keren-kerenan nih karena belajar geografi, misalkan ada temannya nanyain, bro lagi di mana misalkan, karena udah belajar ini sama bapak, kasih tahu lagi di sini misalkan, share aja ke WA, di sini bro, di koordinat ini, sini ya gitu ya, kamu ke sini aja datang. Nah, teman kamu juga nanti bakalan buka aplikasi ini dan menentukan lokasi ini menggunakan nanti menggunakan apa namanya ya, menggunakan lacak gitulah, lacak posisi. Kayak misalkan tadi kan tadi diklik, kemudian temukan titik, nah dilacak ya, nah berarti titiknya itu sebelah sana. Nah kayak gitu ya, berarti sebelah kanan posisi kita titik yang sebenarnya itu gitu. Jadi titik yang tadi Bapak tentukan ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi tinggal ke sebelah kanan aja nih. Kalau misalkan sekarang Bapak putar nih handphonenya, nah ini akan berputar kayak gitu ya. Jadi itu sebagai penunjuk arah, penunjuk titiknya di mana, targetnya di mana. Tuh kan, ini kelihatan jarak targetnya itu berapa, 3 meter. Nah kan 3 meter tuh, udah 2 meter nih. Kalau misalkan Bapak pindah lagi, kalau misalkan pindah tuh jadi 3, ini pindah lagi 3,4 jadi 2. Nah itu ya posisi plot titik rumah kita tadi gitu ya. Nah selanjutnya kita ke kompas ya, kita akan lebih jauh lagi.
Kita misalkan plot di sini menggunakan langsung klik kompas, tek. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul derajat seperti busur ya, busur yang bulat. Nah, itu derajat 360 derajat. Nah, 360 derajat. Nah, ya informasi lagi tadi ada yang terlewat. Nah, kalau misalkan adik-adik melihat Google Earth, kemudian melihat dari map menggunakan citra satelit. Nah, jangan heran kalau misalkan nanti bakalan banyak kayak gini nih. Nah, posisinya kayak gini nih. Ada berbeda berbeda citra gitu ya, berbeda warna citranya gitu ya, berbeda ya. Seperti tadi ya, kita udah menginterpretasi peta mengenai bentuknya, kemudian pola, asosiasi, ukuran, tekstur, kemudian bayangannya, kemudian situsnya kayak gimana, kemudian satu lagi ada yang sebut sebagai warnanya kayak gimana gitu ya. Nah, jangan sampai terkecoh gitu karena adanya perbedaan dari warna citra itu gitu ya. Jangan terkecoh, hafalkan gitu ya warna-warnanya. Karena citra itu kalau misalkan ada di Google Map, kemudian ada di Google Earth dan lain-lain, itu adalah gabungan dari citra-citra gitu ya. Nah, kalau misalkan sama Bapak di zoom secara langsung, itu bakal ada kotak-kotak. Tuh, kotak-kotak kan? Kotak-kotak. Nah, kotak-kotak kan? Nah, itu yang kotak-kotak itu adalah satu lembar citra. Nah, digabungkan menjadi satu bagian utuh gitu ya. Kan? Nah, banyak kotak-kotak. Nah, gitu. Jadi satu bagian utuh gitu ya. Jadi digabungkan antara berbagai citra gitu ya, membentuk suatu wilayah yang lebih luas lagi gitu ya. Kemudian kita bisa menentukan nih yang pertama sudutnya, jaraknya, kemudian azimut. Ya, misalkan azimut dari azimut kita ya. Sekarang kita akan menentukan jarak antara jarak rumah Bapak ke sekolah misalkan, atau jarak rumah kita atau rumah adik-adik bisa dicoba nanti di rumah. Jarak ke sekolah. Mana Tanjung Sari itu di mana? Sini ya. Nah, karena tidak muncul jalannya, kita bisa pindah dulu ke jalan dan objeknya tidak muncul. Kita pindah dulu menggunakan roadmap. Nah, ini kelebihan. Ini di Jatinangor. Nah, sekitar sebelah sini. Nah, ini ada SMAN Tanjung Sari. Nah, kita cukup simpan aja di titik-titik ini, di titik silang itu ya. Jadi itu adalah jarak dari rumah Bapak ke sekolah itu sekitar 18 km. Nah, jadi lumayan jauh kan? Bisa dilihat nanti kalau misalkan
pakai rute, tapi harus di premiumkan terlebih dahulu ya untuk menuju jarak titik ini ya. Kayak gitu jaraknya. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini handphone Bapak tidak mengarah pada jarak utara. Maaf, bukan jarak, tapi arah utara. Ya. Jadi, kalau misalkan kita ingin mengetahui suatu lokasi di peta, di map, ataupun dimanapun, ya, yang harus kita perhatikan adalah arah utara. Ya, arah utara ya. Informasi lagi kepada adik-adik bahwa arah utara itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada arah utara sebenarnya, ya, yang dituju adalah kutub. Kemudian ada arah utara pada peta atau utara geografis yang sistem grid itu, ya. Jadi ketika di peta itu akan selalu menunjukkan arah atas. Kemudian ada arah utara magnetis. Nah, kita ini sedang menggunakan arah utara magnetis. Nah, arah utara ini akan berpusat di kutub utara bagian Jazirah Bosnia sebelah utara Kanada. Nah, itu ya. Kalau kita ingin menentukan arah utaranya di mana sih, gitu ya. Kita cukup putar aja. Kita cukup putar handphonenya gitu ya. Diputar. Nah, sekarang Bapak udah sesuai belum? Nah, sekarang udah sesuai di utara. Nah, kayak gitu ya. Berarti harus azimutnya tuh 0. Nah, berarti azimutnya itu kalau misalkan utara itu berarti azimutnya itu 0. Atau azimut itu selatan kebalikan dari utara. Kayak gitu ya. Azimutnya berarti rumah Bapak itu sekitar 53 derajat dari sekolah sudutnya itu ya. Kalau misalkan kita dilihat di sini gitu, dia bisa ditentukan nanti kalau misalkan di peta bisa menggunakan busur ya, nanti bisa digaris saja antara titik 1 dan titik 2 gitu ya, yang disebut sebagai data spasial, titik, garis, dan poligon. Kalau misalkan titik menentukan sebuah objek yang berbentuk titik, kemudian kalau misalkan garis ini salah satu simulasinya. Kalau misalkan garis antara 2 titik, sekolah dan rumah Bapak itu ya. Jadi dihubungkan dengan satu garis. Kalau misalkan poligon ya ditentukan dengan beberapa gabungan titik dan garis gitu ya, yang membentuk sebuah satu bidang datar gitu. Bidang baik itu persegi panjang, segitiga, heksagon, lingkaran, lain-lain ya. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Kita kembali lagi ke kalau misalkan kita bisa diperbesar itunya, bisa dicubit atau bisa ya diperkecilnya itu bisa dicubit atau bisa di zoomnya itu direnggangkan antara jari telunjuk dan jempol kita ya, jempol tangan, bukan jempol kaki. Atau bisa digunakan gambar plus ya atau minus ya. Kalau misalkan kita nggak ketemu
rumah kita udah digeser-geser, kita tentukan dengan plot pusatkan paling kanan. Nah, kita akan terpusat lagi ke rumah kita kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, untuk pembelajaran mengenai materi kali ini dirasakan cukup terlebih dahulu. Nanti ada satu lagi simulasi mengenai cara membuat titik, kemudian cara membuat poligon, cara membuat garis gitu ya. Nanti kita lihat data atributnya kayak gimana dalam sistem informasi geografi, tapi masih dalam masih dalam aplikasi UTM GeoMap kayak gitu ya. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.